Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 9 ya teman-teman. Jangan lupa untuk absen di My Base. Bagi yang mengalami kendala nanti bisa diinfokan di grup ya. Oke, hari ini kita masuk materi ke-9 pasca UTS dan materi hari ini tentang Central Processing Unit atau CPU. Nanti di sini kita akan bahas komponen utama dari CPU, kemudian ada representasi data, eh, operasi aritmetika komputer, operasi mikro, siklus instruksi, dan juga unit kontrol CPU. Kita mulai dari ALU ya. ALU itu arithmetic dan logic unit, di mana tugasnya untuk melakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga operasi logika. Di mana komponen lain eh, dari CPU itu ada control unit atau CU, kemudian ada register, ada memori dan input output yang mana fungsinya membawa data ke ALU atau mendukung proses pengolahan data oleh ALU. Selanjutnya ada representasi integer. Di representasi integer nanti di sini kan ada bilangan integer ya. Bilangan integer itu ada bilangan biner yaitu 0, 1 yang disusun nantinya akan diubah ke dalam bilangan desimal. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Nah, ini cara untuk mengubah bilangan integer menjadi bilangan desimal. Tadi kan urutannya ada 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kita ubah dulu, ada 4 digit atau 4 bit, yaitu dari depan ya, 1101, nanti perhitungannya 1, ini dikali 2 pangkat 3, ditambah 1, 1 diambil dari sini, dikali 2 pangkat 2, ditambah 0, dikali 2 pangkat 1, ditambah 1, dikali 2 pangkat 0. Nah, untuk pangkatnya itu eh, dari jumlah bitnya ya. Kalau bilangannya bulat, nanti dari angka 3 sampai angka 0. Karena ada 4 bit. Kemudian kita tinggal eh, perkalian di sini. 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 1 kali 2 pangkat 2, 4, ditambah 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Ada 1, jumlahnya adalah 13. Kemudian kita masuk ke eh, pecahan ya. Pecahan di sini ada 0101. Pecahannya adalah 0,0101. Kita hitung. Nah, kalau di pecahan itu pangkatnya, ini pangkat ya. Pangkatnya itu dari 01, 02, 03, 04. Nanti tinggal diurutkan dari angka 0. Angka 0 yang ada di sini. 0 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 2 ditambah 0 kali 2 pangkat min 3 ditambah 1 kali 2 pangkat min 4. Jumlahnya adalah 0,3125. Dan ini hasil dari jumlah penjumlahan dari bilangan bulatnya dan pecahannya adalah 13,3125. Jadi hasilnya ini harusnya 13. Selanjutnya, untuk representasi nilai data, nilai tanda, sorry. Nilai tanda itu adalah dari, kita lihat dari positif negatifnya. Ini nilai tanda. Kalau 0, 0 di sini itu merepresentasikan nilai tandanya positif. Sedangkan kalau 1, yang paling depan, itu merepresentasikan bahwa nilai tandanya negatif. Kemudian, ini ada komplement 2. Komplement 2 di sini ada plus 7. Karena plus, jadi nilai tandanya diawali dari 0. Ini juga plus diawali dari angka 0.
Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan min 7? Caranya adalah seperti ini. Nah, ini cara untuk mendapatkan min 7. Jadi kita balik semua bitnya, yaitu kita bikin komplement 1 dari 0111, kebalikannya adalah 1000 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 1001. Sehingga negatif 7 itu adalah 1001. Kemudian ini kan ada penjumlahan ya. Sebentar. Nah, di sini ada penjumlahan yaitu plus 5. Maka kalau kita hitung min 7 plus 5 itu kan min 2 ya. Nah, kalau kita uraikan, min 7 itu ke 1001. Plus 5-nya adalah 0101. Maka kalau dijumlahkan adalah 1110. Atau kalau diubah dalam desimal, itu hasilnya adalah min 2. Selanjutnya, aritmetika integer. Tadi kan hasilnya 1110 ya. Adalah bilangan negatif. Karena yang pertama bitnya adalah angka 1. Maka positifnya harus dikomplement 2. Maka hasilnya seperti ini. Ditambah 2. Nah, kemudian aturan overflow itu bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi jika dan hanya jika memiliki tanda yang berlawanan. Kemudian di sini ada proses atau contoh pengalian atau perkalian ya. Ini sama seperti perkalian matematika pada umumnya. 1 dikali 1 ada 1, 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1. Kemudian yang kedua, 1 kali 0 ada 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. 1 kali 1 ada 1, 1 kali 1, 1, 0 kali 1 ada 0, 1 kali 1, 1. Begitu seterusnya, dan maju 1 bit. Kemudian baru ditambahkan di sini. Kemudian untuk perkalian dengan bilangan negatif juga akan sama, cuma negatif tersebut harus dihasilkan dari komplement 2. Sedangkan untuk hasil dari perkalian negatif dengan positif itu kan negatif ya. Jadi hasil kali tersebut komplement 2 untuk mengetahui hasilnya. Jadi harus dikomplement 2 kalau hasilnya negatif. Kemudian untuk pembagian di sini ada dividen, yaitu yang dibagi, dan divisor itu pembaginya. Jadi nanti yang ini itu dibagi dengan ini. Nah, ini kita turunkan dulu. Kita turunkan ada 4 bit dulu. 1001. Kita bandingkan apakah hasilnya ini lebih besar dari 1011. Kalau hasilnya lebih kecil, itu hasilnya 0. Kemudian kita turunkan di sini menjadi 100010. Kita turunkan menjadi ini. Kemudian apakah lebih besar dari ini? Lebih besar ya. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian kita turunkan menjadi, kemudian kita bagi ya. Kita kurangi. Kita kurangi menjadi 111. Kemudian kita turunkan 0. Kemudian bit selanjutnya adalah ini. Kita bandingkan apakah lebih besar dari ini. Ternyata lebih besar, maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita turunkan di sini jadi 1111. Kemudian kita bandingkan apakah hasilnya lebih besar atau lebih kecil. Ternyata 111 itu lebih
besar ya, maka hasilnya adalah 1, kemudian kita kurangi dengan 1011, maka hasilnya adalah 100. Sehingga hasil akhirnya nanti, hasil pembagian dari ini dengan ini, itu hasilnya adalah 1101. Kalau kita ubah ke bilangan desimal itu 13, kemudian sisanya adalah 100, yaitu bilangan desimal, bilangan integer dari 4. Maka hasilnya adalah 13 sisa 4. Kemudian untuk representasi floating point itu cara komputer menyimpan angka yang sangat besar. Ini kan angkanya sangat besar ya, sampai miliaran. Nah, ini kita ubah menjadi teks, yaitu 9,76 dikali 10 pangkat 11. Ini pangkat 11 itu dari bitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ubah menjadi angka yang sangat kecil, yaitu 0, yaitu pecahan ya. Sehingga nanti diubah teksnya menjadi 9,76 dikali 10 pangkat min 10. Jadi kalau bilangan bulat itu pangkatnya positif, tapi kalau pecahan pangkatnya negatif. Selanjutnya aritmatika floating point, itu ada penambahan dan pengurangan, di mana kita periksa dulu bilangan nolnya, kita ratakan signifikan, tambahkan dan kurangkan signifikan, baru normalisasi hasilnya. Sebagai contoh, di sini ada penjumlahan floating point, 1, 2, 3 kali 100. Kemudian kalau ada 4, 5, 6 dikali 10 komplement 2, itu kita samakan seperti yang di atas, maka ini menjadi pecahan ya, 4,56 dikali 100. Kemudian di sini kita tambahkan. Penambahnya seperti biasa. Kemudian untuk perkalian dan pembagian, yang depan itu kan perkalian. Seperti biasa, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6, 1 kali 3, ada 3. Kemudian yang pangkat itu kita tambahkan atau kurangkan eksponensialnya. 2 min 4 itu kan min 2. Jadi 10 pangkat min 2. Kemudian ada operasi mikro, yaitu fungsi dari sebuah komputer untuk mengeksekusi program. Jadi setiap siklus itu terdiri dari langkah yang mana terdiri dari register CPU, di mana langkah-langkah tersebut itu disebut sebagai operasi mikro. Ada setiap langkah yang dilakukan oleh CPU ya. Di sini ada siklus pengambilan, di mana MAR itu memory address register sebagai penyimpan alamat memori yang akan diakses. Kemudian ada MBR, memory buffer register, untuk menyimpan data atau instruksi yang dibaca. Kemudian ada PC atau program counter untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya. Dan IR atau instruction register untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Kemudian siklus pengambilan, di sini ada MAR, itu mengambil alamat dari PC, kemudian instruksi di memori itu dibaca oleh MBR, lalu PC itu akan ditambahkan dengan 1. Instruksi dipindah ke MBR, dari MBR ke IR untuk dieksekusi oleh CPU. Jadi siklus pengambilan itu ada proses fetch, decode, dan execute seperti pada umumnya ya. Tapi kalau siklus tak langsung, itu siklusnya itu digunakan ketika alamat pada instruksi bukan alamat yang sebenarnya. Jadi ada alamat IR, ada alamat MBR, bukan alamat dari memorinya. Kemudian ada siklus interrupt, di mana CPU nanti akan menjalankan instruksi ataupun permintaan dari peringkat dari
dari perangkat lain, seperti modul input-output ataupun dari memori. Jadi di sini di T2-nya itu ada alamat simpan, ada alamat rutin. Jadi ada permintaan dari perangkat lain ya. Kemudian ada siklus eksekusi, di mana untuk siklus eksekusi itu ada add, penambahan. Nah, bisa kita lihat di sini R1-nya ditambah dengan MBR. Kemudian ada siklus di mana instruksi berikutnya akan dilompati jika hasilnya adalah 0 atau skip if 0. Nah, di sini if MBR 0 then PC plus 1. Jadi instruksinya akan dilompati ke instruksi berikutnya. Kemudian ada siklus eksekusi return. Return itu nanti kalau hasilnya itu akan dikembalikan seperti semula. Itu adalah return. Kemudian untuk siklus instruksi, ada fase siklus instruksi dapat diuraikan menjadi operasi mikroelementer. Ada 4 buah kode siklus instruksi. Yang pertama ada fact. Ada siklus, ada kode fact di mana kode fact itu 00. Nah, di sini ya untuk kode 00 atau fact itu tugasnya untuk mengambil instruksi. Kemudian ada indirect di kodenya 01, fungsinya untuk mencari alamat data. Kemudian ada execute, kodenya 10 untuk menjalankan instruksi. Dan ada kode interrupt untuk menangani interupsi atau menangani perintah dari perangkat lain. Kodenya ada 11. Kemudian kontrol CPU, karakteristiknya kita tentukan dulu elemen dasar dari CPU. Kemudian kita jelaskan operasi mikro yang akan dilakukan oleh CPU, baru kita tentukan fungsi yang harus dilakukan oleh unit kontrol. Kemudian elemen dasar dari CPU itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, tugasnya untuk operasi perhitungan aritmatika. Sedangkan untuk register itu tempat penyimpanan sementara atau ruang tunggu ya di dalam CPU. Nanti dia akan menyimpan data, alamat, ataupun instruksi. Kemudian ada lintasan data internal, di mana ini adalah jalur yang menghubungkan antar komponen di dalam CPU. Kemudian ada lintasan data eksternal, itu jalur yang menghubungkan CPU dengan perangkat luar seperti memori ataupun input-output. Sedangkan unit control itu yang mengendalikan ataupun mengatur seluruh aktivitas dari CPU. Selanjutnya ada unit control, itu punya 2 tugas dasar, yaitu mengurutkan atau sequence. Sequence mengurutkan, jadi dia yang akan mengurutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh CPU. Biasanya program itu isinya mengambil data, tambah data, dan simpan hasil. Jadi berurutan. Sedangkan untuk execute atau eksekusi, dia yang akan mengirim sinyal kontrol ke CPU agar instruksi itu dapat dijalankan. Jadi dia yang mengatur kapan data dipindahkan, kapan melakukan perhitungan, kapan hasilnya disimpan, itu adalah eksekusi. Kemudian sinyal kontrol itu ada clock. Clock itu sinyal yang mengatur waktu. Kemudian register instruksi itu berisi instruksi yang akan dijalankan oleh CPU. Misalnya ada instruksi add atau penambahan. Kemudian ada instruksi save atau menyimpan dan seterusnya. Kemudian ada sinyal kontrol dari bus control yang merupakan sinyal yang berasal dari perangkat lain untuk disampaikan ke CPU. Jadi misalnya
perangkat input-output memberikan sinyal gitu ya, atau memori memberikan sinyal ke CPU. Kemudian ada flag. Flag itu indikator kondisi hasil operasi yang dilakukan oleh CPU. Misalnya hasil operasinya 0 atau carry atau berlebihan atau overflow itu adalah flag. Jadi yang mengindikasikan kondisi hasil operasinya. Oke. Selanjutnya mengenai output sinyal kontrol. Itu ada sinyal kontrol di dalam CPU, di mana CPU itu yang akan mengirimkan sinyal ke CPU, ke komponen-komponen di dalam CPU. Sedangkan kalau sinyal kontrol bagi bus control, nanti eh, sinyal itu yang akan diberikan dari atau ke CPU, dari perangkat input-output, memori, ke CPU, atau sebaliknya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tugas nanti silakan bisa dikerjakan ya. Silakan bisa dikerjakan, nanti ditulis dalam selembar kertas. Ada ada 5 soal. Nanti bisa dikerjakan masing-masing. eh, untuk waktu pengerjaannya sampai hari ini pukul 6 sore. Kemudian ditulis dalam selembar kertas ya, ditulis tangan, dikumpulkan di ruang tugas MyBase. Mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan CPU atau Central Processing Unit. Untuk sesi tanya jawab saya alihkan ke WA Group. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.